Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita lagi waktu yang baik hari ini. Di minggu yang terakhir di bulan yang kedua, ya. Kita berterima kasih karena Tuhan masih tak memberkati kita, ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan dan kita percaya bahwa ibadah ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan selamat datang kita sekalian, juga secara khusus bagi Dr. Elda, ya. Wah, ini langsung dikontrak nih. Ini dari luar pulau jauh khusus dipanggil ini. Pagi sore penampilan langsung jadi singers hari ini. Luar biasa. Selamat datang, Dok. Ditodong katanya dia sama siapa yang nodong nih, nggak tahu kita. Ya. Selamat datang dokter, selamat bergabung dan bertemu dengan kita semua di Korps 2 Surabaya ini, ya, dan juga kita bersyukur karena kita semua boleh dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita muliakan ibadah ini akan dipimpin oleh Saudari Devi, firman Tuhan oleh Ibu Mayor Tampu Bolon akan disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu kembali di tempat ini pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, berkat dari Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini untuk menaikkan diri kita supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita mau hadir dalam hadirat Tuhan. Karena inilah kerinduan kita. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kita mau masuki hadirat Tuhan. Karena saat-saat yang indah adalah saat di mana kita berkumpul dan bersama-sama, bersatu hati untuk bertemu dengan Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Saat yang indah, ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa engkau dekat dengan peluanganmu ya Tuhan. Bawanya ku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami mau bawa kerinduan kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita ulang pujian ini sekali lagi dan bangkit berdiri. Saat yang indah adalah saat indah, saat yang indah, berhadapan denganmu. Kami mau memandang-Mu Tuhan lebih dekat lagi. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Kami mau lebih erat lagi Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, 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 Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu diam dalam bait-Mu. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan, Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan. rasakan Kami masih merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. kudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan kami sangat rindu Tuhan hadir dalam bait-Mu Tuhan. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih dalam. Hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Saya minta kesediaan Bapak Mayor untuk buka dalam doa. anugerah-Mu. Mari kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan hari ini memenuhi hati dan pikiran kita, hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya biarlah kita mengalami lawatan, urapan, jamahan daripada Tuhan. Bersyukurlah. Kiranya hari ini hamba berdoa, kiranya kami dipenuhi dengan hadirat-Mu dalam ruangan ini, hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami bersyukur. Karena Tuhan sudah pimpin kami dan sertai kami tiba di gereja-Mu dengan selamat. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon berkat-Mu atas ibadah ini. Mohon berkat-Mu atas semua kami sudah hadir. Berkat-Mu bagi kami umat-umat-Mu yang melayani. Kiranya kami diperlengkapi dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan itu sendiri. Karena seluruh rangkaian ibadah ini kami dasarkan, kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Kita tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah, dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silahkan duduk. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini dari buku Bala Keselamatan nomor 159. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Ku bersuka cita karena hidup baru sejak aku terima Yesus. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Ku bersuka cita karena hidup baru sejak aku terima Yesus. Mari kita bertepuk tangan. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak aku terima Yesus. Ayat kedua. Aku tinggalkan jalan dunia yang fana sejak aku terima Yesus. Serta rantai dosa telah putus semua sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus, sejak aku terima Yesus, sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak aku terima Yesus. Kita baca ayat yang ketiga bersama-sama. 2, 3. Pengharapanku sekarang di dalam Tuhan. Sejak aku terima Yesus, tak ada awan yang gelap yang dapat takutkan. Sejak aku terima Yesus. Kita mau amini pujian ini? Amin. Kita mau katakan sejak aku terima Yesus dengan bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima
puji Tuhan kan? Haleluya. Tuh, saya sedikit grogi ya, karena biasanya saya mimpin tebusan. Lama sekali nggak mimpin tebusan, mimpin kesucian. Jangan Pak. Ya, jadi saya mau apa ya, supaya kita sama-sama nggak kedinginan di tempat ini, kita mau bergerak buat Tuhan. Kita mau apa ya, bergoyang sedikit untuk Tuhan. Betul ya singer ya? Betul. Ada singer tamu ini, jadi kita harus semangat nih ya, karena ada tamu pada pagi hari ini. Ayo kita mau pujikan satu pujian, kita semua mau bergerak buat Tuhan. Kita mau gandol Gusti sama-sama. Ayo, yang biasa bergerak, apalagi ibu-ibu, bisa tunjukkan gerakannya untuk Tuhan kita. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Sekali lagi boleh gandol Gusti, gandol Gusti, gandol gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Katakan kulo amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Sebentar. Iya, sabar, tenang. Saya lihat di sini gandol Gusti, terus kulo amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Tapi mukanya nanging uripku mulya selaminya. Nggak ada ekspresinya. Nah, saya lihat dari sini, saya filter dari sini. Yang mukanya berekspresi itu ada Ibu Sri. Saya minta Ibu Sri maju ke depan, Bu, boleh? Boleh Ibu Sri? Iya. Ibu Elda. Sama siapa lagi ya? Aduh. Ibu Sugiono. Ya, luar biasa. Ya. Ibu-ibu ini kayaknya sudah berpengalaman kalau berjoget-joget gini ya. Di tengah. Oh iya begitu, kalau lagu Jawa. Di tengah Ibu, nggak kelihatan nanti sama kameranya. Ya, sekali lagi ya Bu ya, kasih tunjuk contoh gerakan untuk kita semua. Gandol Gusti. Lebih semangat lagi ya. Kita mau lihat gerakan ibu-ibu luar biasa di depan ini. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wengi gandol Gusti. Lagi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino wengi gandol Gusti. Kula amung percaya. Ekspresinya mana? Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng.
Bersama Ibu Gandol Gusti. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Bu Sri dan Bu Sugiono. Kita tetap bangkit berdiri ya. Kalau sudah nggak kuat nggak apa-apa, boleh duduk lagi. Terima kasih ya Regina sudah bolak-balik. Ya, masih ada satu pujian lagi. Kalau saya pujikan ini, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau bersatu hati sama-sama. Sekarang kita mau tepuk tangan kanan kiri kita mau katakan, ayo kita satu hati sama-sama. Satu hati sama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Naikkan nama Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau bergandeng tangan. Kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi ya, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Boleh diangkat semuanya, kita mau curahkan roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Kita mau bersatu hati, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekarang kita mau tepuk tangan. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi ya, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Beri kemuliaan ketiga ya. Amin. Silakan duduk. Ya, kita sudah menaikkan puji-pujian kita dengan sukacita, dengan luar biasa untuk Tuhan kita. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan dari buku Bala Keselamatan nomor 180.
berlimpahan, limpahan berkat, itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, bila kelimpahannya. Untuk doa persembahan, saya minta kesediaan Bapak Yupito untuk membawa kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Baik, kita akan berdiri dan kita akan menghadap kepada Tuhan, berdoa dengan segenap hati agar doa-doa yang kita naikkan pada pagi hari ini kiranya dijamah oleh Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dan karena kemurahan-Mu kita dihimpunkan pada pagi hari ini di tempat gereja-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan ketika kami beribadah, ada berkat-berkat Tuhan yang disampaikan, ada berkat-berkat Tuhan yang akan diterima oleh setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik secara on-site maupun online. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami beribadah, ketika kami boleh bersukacita menyanyi, hati kami boleh bergembira karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami boleh memberikan sebagian persembahan yang kami miliki. Dan kami percaya Tuhan ketika kami memberi walaupun di masa-masa yang sulit, Tuhan tetap memberkati dan Tuhan telah mencukupkan di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya bagi anak-anak Tuhan. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini ketika kami memanjatkan doa kepada Engkau, kami percaya Tuhan Allah hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Amen. Kami percaya Tuhan ketika kami sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan kiranya membuka jalan dan mencukupkan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan ketika kami sedang menuntut ilmu, Tuhan kiranya juga menyempurnakan sehingga boleh berhasil di dalam impian mereka, di dalam pekerjaan maupun di dalam kuliah. Tuhan, kami berdoa juga khususnya pelayanan Tuhan di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini, baik mulai dari ibadah sekolah minggu hingga sampai pada ibadah tebusan. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan akan bekerja khususnya bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, opsir setempat, opsir pemimpin. Tuhan kiranya memberkati, berikan hikmat, akal budi, sehingga semakin banyak kami boleh menjalankan misi Kristus untuk memenangkan jiwa-jiwa di masa-masa yang akan datang, di masa-masa yang sulit. Karena ketika kami sedang mengalami masa sulit, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya kepada pemerintahan Indonesia yang sedang mengalami banyak persoalan khususnya di dalam politik, sosial, budaya, ekonomi. Semua Tuhan kami boleh serahkan kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan memberkati khususnya Presiden dengan seluruh jajarannya. Berikan hikmat akal budi sehingga menuntun bangsa ini menjadi bangsa yang nantinya boleh berpengharapan sejahtera berdasarkan daripada firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah senantiasa bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengar daripada sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati. Firman itu adalah yang menuntun di dalam kehidupan kami. Firman yang selalu membuka jalan di dalam kehidupan kami. Tanpa firman hidup kami akan gelap. Dengan firman hidup kami akan terang. Olehnya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sucikan hati dan pikirannya, sehingga setiap kata dan kalimat yang keluar
senantiasa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami memohon kiranya hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja bagi setiap orang yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga boleh lebih memahami akan kebenaran firman kami, firman Tuhan yang senantiasa menuntun, membuka jalan, dan Engkau mengurapi pada pagi hari ini kepada semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Sehingga boleh mengerti akan kebenaran firman kami, firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan ketika kuasa Allah turun, Roh Allah bekerja, sehingga kami boleh menerima ketenangan, kami boleh menerima damai sejahtera daripada Allah, sehingga kuasa Tuhan hidup kami senantiasa disempurnakan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, kiranya pada pagi hari ini kita seperti seorang yang benar-benar rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya rindu untuk mendengar, tapi kita juga mau melakukannya dalam kehidupan kita. Banyak hal yang harus kita hadapi untuk kedepannya. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi pegangan kita, harapan kita untuk kita bisa terus menjalani kehidupan ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Hati kami bagaikan tanah gersang yang menantimu Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kau mau siapkan hati kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Hanya Engkaulah yang mengerti kami, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada satu pun Tuhan Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. kami mau lebih dekat lagi. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Katakan tinggal dalam indahnya. Saya serahkan kepada Ibu Mayo. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah siapkan hati kami, kiranya Tuhan Roh-Mu menuntun kami. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Tuhan yang memenuhi hidup kami. Engkau menuntun hamba-Mu Bapa dan menuntun kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan belajar lagi firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Amsal 3. Saya tidak membaca semuanya. Amsal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Amsal 3 ayat pertama hingga ayat 8 mengatakan demikian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Amsal ditulis oleh Raja Salomo, Raja Israel yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya yang luar biasa. Salomo menerima karunia setelah ia menunjukkan kerendahan hati dan memilih kebijaksanaan daripada kekayaan dan kekuasaan. Dan tujuan Salomo menuliskan Amsal ini di mana dia memberi instruksi, memberi bimbingan, memberi perintah kepada umat Israel dalam menjalani kehidupan mereka, supaya mereka menjalani kehidupan dengan memiliki moral yang sangat baik dan berkenan kepada Allah. Salomo menanamkan kebijaksanaan kepada bangsa Israel, generasi yang akan meneruskan kelanjutan kepemimpinannya. Dan Salomo mengajarkan kehidupan yang bijaksana supaya mereka menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Saudaraku, pada pagi hari ini juga firman Tuhan ini mendorong kita untuk kita hidup bijaksana dalam menjalani hari-hari ini. Maka kita akan belajar apa yang disampaikan oleh hambanya melalui pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita tentu sangat mengakui bahwa hari-hari ini begitu banyak dan begitu maraknya orang ingin memiliki kesehatan yang terus-menerus, ya. Kalau bisa jangan sakitlah, ya. Karena katanya harta yang paling berharga adalah kesehatan. Kalau sudah nggak sehat maka kita nggak bisa buat apapun, ya. Sehingga hari-hari ini kesehatan itu menjadi penting, ya, dalam hidup manusia, sehingga manusia sekarang ini memulai, ya, mengembangkan bagaimana menjalani hidup sehat, ya. Mulai dari pola makan, pola tidur, ya, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur gitu, ya. Semua supaya kita mengalami kesehatan dan kekuatan. Bahkan kita melihat juga hari-hari ini masih banyak orang yang terus berusaha supaya umur panjang, ya. Senang umur panjang? Senang, yang penting sehat, ya. Kalau umur panjang sakit-sakitan, ya nggak enak juga gitu, ya. Jadi kita semua ingin sehat, ya. Umur panjang, apalagi kalau kita punya anak-anak, ya, belum mapan, makanya orang tua biasanya susah untuk kayak meninggalkan mereka gitu, ya. Waduh, Tuhan kasih dulu umur panjang, anak-anak belum mapan gitu, ya. Nanti mereka susah, kasihan begitu, ya, biasa orang tua, ya, kerinduan dan harapannya. Nah, itulah usaha-usaha yang dilakukan manusia, bahkan tidak segan-segan bayar vitamin, ya, yang mahal supaya kita sehat, ya, dan umur panjang, karena ingin menikmati dan melihat keluarga anak-anak kita hidup dalam keberhasilan. Nah, pada pagi hari ini kita belajar, ya, bagaimana kita mengalami umur yang panjang, lanjut usia, bahkan plus sehat, ya. Maka firman Tuhan memberikan kepada kita pagi hari ini pengajaran, bimbingan supaya kita memperoleh hal-hal yang kita rindukan, yaitu umur yang panjang, usia yang lanjut, ditambah sehat dan kuat, ya. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dikatakan kalau kamu ingin umur panjang, lanjut usia, bahkan sejahtera, ya, sejahtera atau sehat, kuat, maka Tuhan bilang demikian pada ayat pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, ya. Inilah yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki umur yang panjang dan mengalami usia yang lanjut serta sejahtera atau sehat tadi, gitu, ya. Tuhan bilang jangan engkau melupakan ajaranku. Itu yang pertama. Banyak tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melakukan, ya, maka kita akan mengalami apa yang menjadi harapan kita, ya. Dan kemudian berikutnya dikatakan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, ini yang sangat susah, ya. Ibu
Esther pernah khotbah menjaga hati gitu ya. Nah, untuk kita mengalami umur yang panjang, lanjut usia serta sejahtera ya, maka kita harus memelihara hati ya. Memelihara hati dengan hati-hati gitu ya. Karena apa? Hati ini gampang sakit ya. Makan yang keliru bisa sakit ya. Hati ini gampang panas. Kita disenggol sedikit hati panas ya. Akhirnya darahnya naik gitu ya. Nah, jadi kita harus pelihara hati ya. Hati kita supaya terus mengalami sukacita dan damai sejahtera. Itu yang penting. Kalau hati kita penuh dengan sukacita ya. Karena dari hati firman Tuhan bilang memancarkan ya kehidupan. Kemudian kalau kita baca Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Jadi semuanya dari hati. Maka Tuhan ingatkan, biarlah hatimu memelihara perintahku. Hati ini pelihara. Kalau ada yang mengecewakan, kalau ada yang membuat sakit ya, kita pelihara dengan firman. Saat kita disakiti ya, maka firman Tuhan ampuni. Memang sakit mengampuni ya, tapi itulah obat supaya hati kita penuh damai sejahtera gitu ya. Pada saat kita melihat orang lain hidup dalam kemewahan, kelimpahan, hati kita ini yang kerja ya, yaitu iri hati. Sehingga Tuhan bilang jangan iri hati ya. Tapi biarlah kita bersyukur dengan keadaan kita ya. Karena kalau iri hati ya bikin kita sakit ya. Bikin kita enggak punya pengharapan ya. Terus kita mau banding-bandingkan ya. Lihat tetangga dia punya sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Kita yang bingung gitu ya. Akhirnya hati kita enggak tenang, hati kita terganggu. Oleh sebab itu Tuhan bilang pelihara hatimu dengan firman ya. Saat kita memelihara hati, maka kerinduan kita memiliki kesehatan, memiliki usia yang panjang ya. Itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Pada ayatnya yang kedua tadi mengatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saat kita memelihara hati dengan firman, saat kita tidak melupakan ajaran-ajaran Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita menghadapi hari-hari ini ya. Saat kita mengalami kekurangan, saat kita mengalami kesusahan, Tuhan bilang tetap bersyukur, karena itulah obat hati ini ya. Supaya tetap sehat, maka tubuh kita pun pasti akan sehat. Dari hati kita terpancar kehidupan. Kemudian yang kedua yang kita mau pelajari, supaya kita mengalami berkat dari hikmat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian ya. Dimana kalau kita melihat juga hari-hari ini begitu banyak orang yang mengejar, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diakui gitu ya dalam kehidupan. Sehingga memiliki prinsip-prinsip yang kokoh. Tapi pada pagi hari ini bagaimana kita supaya mendapatkan penghargaan. Baik dalam pandangan manusia bahkan di pandangan Allah. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Amsal 3 ayat 3 mengatakan demikian, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita ingin berharga, kita ingin dihargai, kita ingin terpandang ya. Kalau manusia kan supaya dia ingin terpandang, dia harus menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, memiliki tampilan yang luar biasa, memiliki barang-barang yang mewah supaya kita terpandang, supaya kita berharga, supaya kita dianggap ya. Itu cara pikir manusia.
Tetapi pada pagi hari ini, ya, kita mau belajar dari firman Tuhan, dari hikmat Tuhan di dalam Amsal ini. Jika kita ingin menjadi orang yang terpandang, orang yang sangat berarti, orang yang sangat berharga, ya, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian, yaitu janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Inilah ajaran daripada Amsal atau berkat daripada hikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, supaya kita menjadi berharga. Maka kita harus, ya, selalu menaruh kasih kita, memelihara kasih kita. Jangan kasih itu meninggalkan hidup kita. Jangan kasih itu dan setia itu meninggalkan kita. Ya, kasih dan setia nggak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, ya, kalau cuma sebelah kita pakai pergi belanja nggak akan laku. Ya, timbal baliknya harus ada yang sudah ditetapkan di situ, ya. Kalau kita mau fotokopi cuma separuh, ya, misalnya itu berguna, ya, nggak akan berguna. Kalau cuma depannya doang, gitu ya, belakangnya pun penting. Jadi seperti itulah kasih dan setia, nggak boleh terpisah. Nggak boleh meninggalkan kehidupan orang-orang percaya. Sebab kasih itulah yang memberi kita semangat hidup. Saat kita mulai malas, saat kita mulai lelah menjalani hari-hari karena begitu beratnya beban, maka kasih dan setia ini kita harus terus miliki, karena itu yang akan memberi kita semangat menjalani hari-hari ini. Kasih dan setia yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita, yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya, yang sudah memberi contoh bagaimana kasih dan setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Walaupun Tuhan kita kecewakan, walaupun Tuhan melihat kita berdosa, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup saudara dan saya. Terus dilakukan walaupun kita kadangkala tidak setia, tidak mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saat kita ingin berharga di pemandangan Allah dan sesama kita, maka Tuhan bilang, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 mengatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi nggak usah bingung mau beli barang-barang yang brand, ya, sesuatu yang mahal, sehingga hati kita nggak penuh damai sejahtera. Tapi Tuhan bilang, kasih dan setia jangan meninggalkan engkau, selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan begitu tekankan, engkau kalungkan, ya, di lehermu dan tulis dalam loh hatimu. Kalau ini menjadi bagian kita, maka itu akan sangat berguna untuk kesehatan kita. Itu akan sangat berguna untuk kita rindu menjadi orang-orang yang memiliki usia yang panjang, ya, panjang umur tapi sehat, gitu ya. Biarlah kasih dan setia terus ada dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, kasih dan setia yang dimaksudkan dalam ayat ini yaitu meliputi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, menaati perintah-perintahnya, memperlakukan orang lain juga seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Kemudian kita harus tetap setia pada janji-janji dan komitmen kita apapun itu. Baik dalam rumah tangga sebagai suami istri, baik kita sebagai seorang pelayan, baik kita seorang karyawan, kita harus terus setia, ya, dengan janji-janji kita, komitmen kita. Sehingga kita mengalami apa yang Tuhan selalu rindu, kita mengalami damai sejahtera. Dan yang ketiga, di mana ayatnya yang kelima, keenam, dan ketujuh. Dikatakan di situ,
pada saat kita ingin menjadi orang yang memiliki usia yang panjang atau panjang umur dan sehat serta sejahtera, ya. Maka ayat kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi miliki iman, pengharapan hanya kepada Tuhan, hanya kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan saudara dan saya, yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya bahwa Dialah yang akan mengatur seluruh jalan hidup kita, mengatur seluruh apa yang menjadi harapan-harapan yang terbaik dalam kehidupan kita. Selalu memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Allah, selalu memiliki pengharapan yang sungguh kepada Allah, karena Dia akan mengatur seluruh jalan-jalan kita. Dan Dia telah mengingatkan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jadi kita harus terus melekat kepada Tuhan, ya. Hidup di dalam firman supaya kita bisa menghasilkan buah, ya. Pernah di PKW saya bilang, ya, bahwa ranting-ranting itu bisa berbuah, menghasilkan buah yang baik, dia harus melekat, ya. Ranting dahan, kalau kita lihat mangga, ya, kalau ranting ini enggak melekat, ya, maka dia akan menjadi layu, bukan, ya? Kalau kita ini seperti pohon itu, ya, kita enggak melekat, kita sebagai ranting enggak melekat, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang layu, kemudian mati dan dibuang, enggak ada gunanya, ya, seperti itu. Jadi enggak ada alasan kita untuk tidak melekat pada pokok, yaitu Allah, tidak melekat kepada Tuhan, tidak hidup di dalam firman, ya. Saya bilang sama PKW, coba dahan mangga ini, dia mau bilang sama pohon mangga, saya mau pergi shopping dulu lah di Pasar Atom, misalnya gitu, ya, dahan mangga ini. Kira-kira dia hidup enggak jalan ke sana, ya, enggak mungkin, gitu, ya. Kemudian dia mau datang lagi, enggak mungkin. Nah, demikian kira-kira kehidupan kita kalau kita tidak melekat kepada Allah, tidak hidup di dalam firman, ya, kita akan menjadi ranting yang layu, kemudian akan mati dan tidak ada gunanya. Olehnya pada pagi hari ini miliki iman dan pengharapan hanya kepada Allah yang terus setia menyertai kehidupan kita. Dan akhirnya, ya, kerinduan kita tadi ingin panjang umur dan lanjut usia serta sehat sejahtera, ya. Pada ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, ya. Saat kita tadi menjaga hati kita, ya, tidak melupakan ajaran Tuhan, pada saat kita memiliki kasih dan setia kepada Tuhan dan sesama kita, ya. Saat kita percaya, saat kita beriman, berpengharapan sungguh kepada Allah, tidak mengandalkan kemampuan kita, maka ayat ke-8 mengatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itulah kekuatan kita. Olehnya, marilah kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita membaca bagaimana perintah Tuhan di dalam ulangan, gitu, ya, supaya sebagai orang tua haruslah engkau terus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan itu pun yang Tuhan lakukan pada kita pagi hari ini. Berulang-ulang kita dengar firman Tuhan, tapi pasti yang nyantolnya sedikit, ya, yang bisa kita lakukan baru ini, ya. 1, 2, 3 dan masih banyak lagi yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk memelihara perintah-perintah Tuhan, menjaga hati kita
supaya kita memiliki umur yang panjang dan usia yang lanjut, serta ditambahkan sejahtera, sehat, kuat. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Bagaimana kita menempatkan firman menjadi kekuatan penting atas hidup kita, saudara-saudara sekalian, dan menempatkan kasih menjadi sebuah landasan yang penting bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sehingga usia yang panjang damai sejahtera itu diberikan bagi kita. Hari Jumat dalam ibadah GPS kami ada kegiatan talk show ya. Jadi kita berdiskusi bersama-sama saudara-saudara sekalian tentang self control, tentang penguasaan diri begitu. Yang juru pertanyaannya Bapak Steve Tampu Bolon, pembicaranya Bapak Mayor Tampu Bolon. Jadi saudara bisa bayangkan kami saling bertanya-tanya dan diskusikan dengan anak-anak GPS begitu. Menarik saudara-saudara sekalian yang sampaikan oleh Mayor tadi bahwa bagaimana kita menempatkan hati yang tulus, kasih yang tulus dalam mengampuni gitu. Ini menjadi penting saudara-saudara sekalian gitu. Dalam talk show itu saudara-saudaraku dalam diskusi sama-sama itu saya mengatakan bahwa kita perlu membangun namanya prinsip penguasaan diri. Dengan apa? Dengan firman, dengan kasih. Itu harus dibangun prinsip tentang penguasaan diri itu. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada kita saudara-saudaraku bahwa umur panjang, damai sejahtera menjadi kerinduan kita bersama-sama. Itu bisa kita capai, bisa kita bangun pada waktu kita menempatkan firman, menempatkan iman kita, kasih kita, menjaga hati kita dengan baik, maka itu menjadi sebuah hal yang penting bagi hidup kita. Enggak ada obat awet muda ya Pak Yevito ya? Enggak ada ya? Ada ya? Pak Vito sibuk lagi cari dia krim untuk awet muda. Dia sedang cari krim awet muda. Ini tadi krim awet mudanya ya. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan, ya kan? Kepercayaan kepada Tuhan. Saya bilang penguasaan diri itu penting karena itu adalah melatih iman kita, gitu. Dan ini menjadi penting bagi hidup kita, saudara-saudaraku. Mari kita belajar untuk melihat bahwa uang, harta bukan membuat kita bisa panjang umur, saudara sekalian. Bukan membuat kita bisa damai sejahtera, tapi waktu kita bisa punya iman, kita hidup firman dengan firman, kita menjaga, memelihara firman dengan hati kita dengan baik, maka disitulah adalah kebahagiaan yang dikatakan dengan damai sejahtera itu yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, tantangan pasti banyak. Sakit penyakit yang kita hadapi pun kadang-kadang menghilangkan damai sejahtera kita. Hati kita jadi ciut, kapan saya sembuh Tuhan, kapan saya sehat. Usaha yang kita kerjakan seolah-olah tidak merangkak saudara-saudara sekalian, tidak naik ke atas. Lalu hati kita mulai kecut, ini bisa jalan gak terus, bisa terus atau tidak saudara-saudara sekalian. Kita yang sedang sekolah, kita yang kuliah, kita akan masuki masa-masa pensiun dalam bekerja, kita masuk dalam masa pensiun dalam pelayanan dan sebagainya. Ada ketakutan-ketakutan, bagaimana dengan masa tua saya? Tapi mari kita hari ini bahwa damai sejahtera, kebahagiaan itu waktu kita bisa memelihara hati dan pikiran kita saudara sekalian. Tetap percaya kepada Tuhan, jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan kita karena ayat tadi katakan itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Ya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kiranya kita dikuatkan hari ini saudara-saudara sekalian untuk berjalan dalam keadaan apapun di tengah-tengah kondisi bangsa negara kita. Saya masuk dan Pak Ito bicara gimana Pak efisiensi di negara ini. Ternyata memang menjadi sulit saudara-saudara sekalian. Begitu banyak kesulitan yang terjadi. Saudara lihat bagaimana kondisi bangsa negara kita hari ini. Tapi kita mau tak percaya bahwa ada firman yang harus kita pegang dalam hidup kita. Landaskan hidup dengan firman. Maka dia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dia adalah pribadi yang mengenal hidupmu. Lebih daripada apapun. Dia pribadi yang mengetahui kondisi keadaanmu. Mungkin orang gak tahu kondisimu, orang gak tahu ketakutanmu, orang gak tahu apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Orang gak tahu sakit penyakitmu. Tapi saya mau katakan ada satu pribadi yang mengenal hatimu. Yang bisa melihat sampai kedalaman hidupmu dan ke dalam hatimu. Itulah Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku mari kita merenungkan firman ini. Untuk kita mau sejenak menundukkan hati dan pikiran kita, berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan apapun dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena dia pribadi yang bisa menyembuhkan hidupmu. Dia pribadi yang bisa memulihkan keadaanmu. Dia pribadi yang mengetahui rancangan masa depan yang terjadi dalam hidupmu.
Dia pribadi yang siap akan megang engkau dengan tangan kanannya dan membawa engkau dan saya kepada sebuah kemenangan. Jalani hidup ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan percaya. Ada pribadi, Yesus, yang akan menyertai kita. Tanamkan firman dalam hidupmu. Pelihara imanmu untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kasihi Tuhan lebih daripada apapun. Maka dia akan memberkati hidupmu. Kita akan pujian ini. Kalau saudara mengambil waktu sejenak untuk berdoa, mungkin 2 menit, 3 menit. Saudara bisa berlutut di bangkuanku dan katakan, Tuhan, ada banyak hal yang saya hadapi. Saya gak bisa sampaikan Tuhan karena begitu banyak beban hidup saya. Tapi satu hal yang saya tahu, katakan pada Tuhan, Engkau pribadi yang bisa memulihkan keadaan hidupku. Mari saudara-saudara sekalian, ambil waktu yang baik untuk bertemu, berbicara kepada Tuhan. Sejenak sampaikanlah kepada Tuhan dan Dia siap mendengar apa menjadi keluhanmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu. Pribadi yang mengenal. Jika engkau mau berdoa ke bangku anugerah, lakukan itu. Jangan pernah keraskan hatimu. Tuhan sedang menunggu engkau. Dia sedang ingin mau memberkati engkau. Tapi maukah engkau merespon panggilan Tuhan? Maukah merespon kemauan Tuhan hari ini? Dan bawaku Tuhan, aku mau lebih dekat kepadamu Bapa. Amin. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan sama-sama. Siku hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, katakan sama-sama, pribadi yang mengenal hatimu. Gak ada yang tersembunyi. Amin. Mari saudara sekalian ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Jangan sungkan, jangan takut, jangan malu, jangan lihat kanan kiri muka belakangmu. Pandang Tuhan, Dia akan memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu. Saudara sekalian, dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sama-sama, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Hati kami sedang gersang, hidup kami sedang gersang Tuhan. Kondisi keadaan kami sedang gersang, jiwa kami sedang gersang Tuhan. Kami sedang menantikan kekuatan dari Engkau Bapa. Kami sedang menantikan jamahan Tuhan atas hidup dan hati kami. Kami tahu Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami Bapa. Katakan sama-sama, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Gak ada yang tersembunyi. Apapun yang kau hadapi hari ini, engkau gak bisa bohong dengan Tuhan. Engkau gak bisa lari dari Tuhan. Engkau gak bisa jauh dari Tuhan. Dia kenal hidupmu. Dia tahu bagaimana memulihkan keadaanmu. Dia tahu bagaimana Dia bisa menyembuhkan engkau. Amin. Padamu Tuhan, tinggal dalam indahnya kasih Tuhan. Dekat
kasih-Mu. Kita ulangi kor ini sekali lagi. Jikalau saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri tempatmu, lakukan itu. Karena dialah pribadi yang mengenal engkau lebih daripada apapun orang mengenal engkau. Mari saudara sekalian, lakukan itu hari ini. Di akhir bulan ini saudara sekalian, bulan Februari ini, minta berkat itu, minta kemenangan itu, minta kekuatan iman itu. Kita akan berjalan di bulan yang baru. Kita gak pernah tahu, tapi hari ini dia adalah pribadi yang mengenal hatimu. Waktu kamu datang kepadanya hari ini, menyerahkan apapun kepada Tuhan, maka dia akan menyatakan kemenangannya bagi hidupmu. Apapun itu saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Ingin berdiri tempat duduk melakukan itu? Ada orang sedang berdiri hari ini, mau ke bangku anugerah berlutut sejenak berdoa, lakukan itu. Maka dia adalah pribadi yang siap untuk memberkati hidupmu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Mari, ingin berdiri lakukan, ingin ke bangku anugerah, lakukan itu sebelum saya akan berdoa untuk kita sekalian. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati kami Bapa. Pribadi yang mengenal hatiku. Amin, amin. Amin Tuhan. Engkau lihat keadaan kami Bapa. Engkau lihat hati kami. Engkau lihat kondisi keadaan kami Bapa. Engkau kenal kami Tuhan lebih daripada orang mengenal kami. Mari Tuhan, bawa kami kepada dekapan kasih-Mu Bapa. Mari Tuhan, bawa kami itu semakin dekat dengan Engkau Bapa. Tinggal dalam, mari saudara sekalian, mari. Amin. Ada saudara kita yang sedang berdiri, ada yang sedang berlutut. Mari ambil waktu sekali kita katakan hanya Engkau. Mari saudara sekalian, amin. Hanya Engkau, apapun itu, Dia siap memberkati engkau. Dia siap memulihkan hidupmu. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hamba mau berdoa hari ini Bapa. Engkau melihat setiap umat-umat Tuhan, mereka yang sudah datang di bangku anugerah dan sedang bertelut dan berdoa kepada Tuhan. Kami tidak mengetahui, tapi hari ini kami percaya Engkaulah pribadi yang mengenal lebih daripada kami kenal. Kiranya setiap apa yang didoakan hari ini, di dalam nama Yesus, Engkau menjawab itu Bapa. Hamba berdoa setiap kami berdiri Tuhan, Engkau melihat anak-anak Tuhan yang sedang berdiri hari ini. Mereka sedang berdiri untuk menantikan pertolongan Tuhan. Apapun yang mereka sedang doakan untuk mereka berdiri merespon akan suara Tuhan atas hidup mereka. Maka hamba berdoa Engkau mengenal masing-masing diri mereka Bapa, kedalaman hati mereka, mengenal pribadi mereka. Maka hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri menumpangkan tangan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan juga menjawab doa mereka. Kiranya Engkau memulihkan keadaan mereka, memulihkan kondisi mereka, sehingga mereka bisa melihat dan merasakan bahwa dekapan kasih Tuhan atas hidup mereka. Kami yang duduk, mungkin kami juga berdoa, atau kami sedang mengintrospeksi diri kami masing-masing. Kami duduk, kami gak berdoa, tapi kami sedang merenungkan bagaimana kehidupan kami. Maka hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan lawat kami hari ini. Tuhan jamah hati kami, sehingga waktu kami merenungkan kehidupan ini, maka kami belajar untuk kami semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Untuk kami melihat bahwa harta, uang, dunia tidak memberikan kami damai sejahtera, usia yang panjang dan kebahagiaan. Tapi firman Tuhan, iman yang kokoh kepada Tuhan,
menjaga kehidupan hati dan pikiran kami. Maka itulah menjadi kekuatan penting bagaimana kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan atas hidup kami. Berkati kami semua. Berkati kami sudah melayani hari ini. Baik itu Ibu Mayor Tampu Bolon sudah memberikan firman, diberkati oleh Tuhan. Diberikan selalu kekuatan dan kesehatan dan hikmat bimbingan Roh Tuhan. Dalam terus dipakai dengan luar biasa untuk melayani dan menyampaikan firman-firman Tuhan. Juga bagi saudari Devi yang tampil ibadah, Tuhan juga berkati. Tuhan kenal pribadi hidupnya. Hamba berdoa dalam Yesus Kristus Engkau memberkatinya. Pekerjaan dan pelayanan diberkati Tuhan. Kami semua yang sudah melayani, baik pemain musik, singers, LCD, mengatur kamera, mengatur laptop, LCD dan juga sound system, tim kolektan, apapun tugas kami. Hamba berdoa, Tuhan berkati semua kami. Kiranya kami terus mau memberikan hidup kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkaulah pribadi yang siap untuk memberkati kami. Berkati Koros 2 Surabaya ini Bapa. Kiranya terus Engkau akan menolong sehingga pelayanan-pelayanan di tempat ini semakin terus diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Yupita Muntono menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Devi sebagai pemimpin ibadah pada pagi hari ini dan Ibu Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita pulang boleh membawa berkat yang luar biasa. Kemudian sebentar ada ibadah sekolah minggu ya Pak Sersan Mayor. Oh ya, manggut-manggut ya. Kemudian sore ada ibadah tebusan dan sebentar pagi nanti ada yang pesan makanan silakan diambil. Kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Kemudian pada minggu yang lalu ada Pak Rukimin ya. Dia memberikan persembahan 300.000 khususnya untuk operasional ya, kendaraan atau membeli kendaraan. Kalau tidak membeli kendaraan ya operasional kendaraan. Kecuali Ibu Mel yang punya bendahara mau beli duluan. Kurang lebih 120 juta lagi itu atau 140 juta lagi ya. Kalau saya akan berhenti dulu. Saya jujur aja ngomong ya. Saya tidak pernah janji kalau kendaraan. Tapi bagi saudara yang diberkati kami terima dengan senang hati ya. Kita ini sedang mengalami masa-masa sulit ya. Hendaknya kita mau kabur dulu, meninggalkan gereja, atau meninggalkan Tuhan, atau kita lebih dekat pada Tuhan. Ya, lebih dekat. Lebih dekat. Nah, mestinya lebih banyak. Kita pandemi banyak kita, tidak takut kita ya. Tapi kita tahulah keadaan saat ini memang sangat berat ya. Sangat-sangat berat. Demo di mana-mana ya. Di Surabaya juga demo ya, saking tidak berani expose. Ya, di Jakarta juga demo, di masing-masing kota juga demo. Ya memang uang beredarnya nggak ada, jadi ya bingung ya toh. Masukkan bayar utang, kemudian IKN dan lain sebagainya, kita tunggu ya. Tapi penyertaan Allah yang luar biasa. Tapi saya mengimbau ya, kepada semua jemaat, baik yang ibadah pagi, ibadah tebusan, ibadah di masing-masing sektor untuk menjaga etika ya. Saya nggak mau kejadian seperti tadi pagi ya. Ketika kita beribadah, kita harus tahu kita akan terima berkat Tuhan. Tapi yang belum bisa beribadah dengan benar, bertobatlah dulu. Ya, itu kata kuncinya. Jadi saya mohon pada semua yang beribadah, baik di masing-masing sektor, PKW, GPS dan lain sebagainya, ya, ibadah sekolah minggu, jaga itu etika, ya. Karena saya nggak mau kejadian-kejadian kayak begitu lagi. Kita tahu semua sama-sama berat. Saya juga berat, ya. Saya lebih berat dari Bapak Ibu. Berapa karyawan saya harus tanggung? Ya toh? Omset hanya tinggal 50%. Ya toh? Kan tidak mudah memang. Tapi percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel yang senantiasa selalu mencukupkan dan memberkati kita semua. Jadi pesan saya, jaga etika ya, sebab kalau tidak nanti tambah lebih berat. Atau mau kabur dulu, tapi saya katakan jangan, karena Tuhan selalu memberkati. Belajar dari masa pandemi ya, masa pandemi semua akan diberkati ya. Saya pun juga diberkati walaupun tertatih-tatih ya. Saya rasa itu aja, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu Tementono, semakin awet muda walaupun kondisi keadaan semakin sulit. Enggak, ha? Yang penting wajah tetap oke, Pak. Iya. Baik, jadi penting saudara-saudara sekalian, ya para simpatisan-simpatisan dari biasa PKW, Bapak yang simpatisan datang, tolong ya jaga etikanya ya. Jangan kayak tadi pagi itu agak sedikit bahaya itu. Kalau mati itu orang di sini kan kita jadi perkara, ya. Karena udah pernah terjadi dari kelurahan datang menanyakan peristiwa yang terjadi keributan di PKW gitu loh ya. Jadi ini tolong diperhatikan dengan baik ya. Tadi itu agak sedikit serem karena ibu itu, wanita itu memukul gelas minumnya di kepalanya. Jadi itu darah semua sampai di sininya gitu. Itu kalau mati di sini kan kita yang perkara. Jadi tolong ya, seperti Pak Ibu katakan tadi ya, kalau kita mau ibadah dengan baik ya. Jadi tolong di etika jaga baik. Jadi bukan jangan tempatnya menjadi tempat untuk nggak bisa ketemu nih di mana. Kok kita ketemu di gereja itu kita babat di gereja itu. Ya, jangan sudah sekalian ya. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Seperti himbauan dari Bapak Yupito tadi. Tolong etika beribadahnya dijaga dengan baik ya. Maka tadi kami suruh pulang aja, ya wes pulanglah gitu. Ya, saya lihat udah berdarah dari kepalanya semua di sini udah berdarah semua. Ya, mereka pulang berdua gitu ya. Karena bapak tadi itu lagi minum-minum, tiba-tiba itu perempuan datang, bukan juga istrinya ya, bukan juga istrinya gitu, datang. Besti gitu ya. Jadi baru ini belum pernah kelihatan ibadah ya. Jadi tolong kita saling mengingatkan ya supaya kita bisa menjaga etika dalam beribadah kepada Tuhan ya. Jadi kita harus menjaga juga gereja kita. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian, tambahan-tambahan dari saya. Misalnya untuk kandidat saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara sudah menopang kandidat ya untuk boleh terus melayani dalam beri kesempatan-kesempatan. Tapi tolong saudara-saudaraku untuk yang ibadah-ibadah hari Minggu gitu ya. Saya bukan nggak mengizinkan kandidat untuk mengganti saudara-saudara sekalian, tapi akan susah bagi saya. Gitu ya, karena seperti tadi ini dia harus ke sana kalau dia ambil bagian ya, jadi susah. Tapi kalau ibadah-ibadah lain sekolah minggu, GPS, PKW, doa ya udah no problem lah ya. Tapi kalau ibadah hari Minggu, baik ibadah pagi dan sore, nah itu agak sedikit sulit nanti karena kandidat cuma satu. Kalau kita dulu ada dua, masih ada Ken dan yang lainnya gitu, itu masih bisa kita tangani. Tapi kalau cuma sendiri nanti akan menjadi sulit ya, karena kandidat harus tutup pintu dan sebagainya. Kalau sore juga dia harus hidupin lampu dan sebagainya. Jadi tolong ya kita bisa pahami itu ya, tolong bisa kita pahami. Atau opsi kedua nggak apa-apa, kandidat boleh melayani, menggantikan, tapi saudara cari yang ganti jaga pintu. Ya, untuk atur kursi, jemput orang masuk dan sebagainya, ya silahkan saja kalau ada yang bisa menggantikan kandidat di belakang sana gitu ya. Karena memang kadang-kadang kami harus paham, kayak tadi ada orang jualan-jualan ya, bawa makanan, ya kandidat yang harus pergi ke sana gitu loh. Jadi memang sulit saudara-saudaraku kalau dia ada ambil bagian misalnya di singers atau apa di ibadah hari Minggu gitu. Ya jadi agak sedikit sulit karena memang kadang-kadang kita butuh dia gitu ya. Ada butuh dia seperti tadi itu, dia harus siapin kursi-kursi, kalau jemaat yang datang menyambut dan sebagainya gitu. Jadi itu yang saya coba sampaikan ya, dan saya senang saudara-saudara beri kesempatan pada kandidat begitu banyak, tapi ada juga sektor-sektor, ada GPS ya, ada sekolah minggu, ada PKW, ada doa, ada wasda, ada PKP. Kita bisa beri kesempatan pada kandidat juga banyak ya untuk boleh melayani seperti itu. Kemudian untuk IKN saudara-saudara sekalian, ini sudah semakin dekat waktunya, pendaftaran akan ditutup pada akhir bulan Mei. Pendaftaran harus sekaligus dengan pembayaran uang pendaftarannya 1.200.000. Itu di luar transportasi gitu ya. 1.200.000 itu akomodasi, nanti dapat kaos, dapat apa, sama penginapan di hotel. Nggak tahu Swiss Bell atau apa hotelnya, nggak tahu. Ya, jadi kami sampaikan nih saudaraku, kalau saudara mau mendaftar mandiri silahkan. Tapi ini sedang digalang oleh PKW, saudara-saudara sekalian, mungkin bisa 1-2 orang yang dikirim untuk ke sana saudara-saudaraku. Tapi kalau ada yang mau ikut dengan mandiri silahkan, karena biaya cukup besar sekali. Itu kalau semua pembiayaan itu ditangani oleh PKW, ya anjlok kita gitu ya. Jadi bisa menggalang dana yang Ibu Yeni katakan ya. Jadi ini Ibu ini karena penggalangan dana dia, penanggung jawab penggalangan dana ya. Jadi ini IKN ya bulan Mei. Jadi mungkin kalau dari PKW 1-2 orang yang akan dikirim, mungkin nanti akan dipilih oleh Ibu Mayor dan juga Ibu Lisa siapa yang akan pergi ke sana. Tapi kalau yang mau pergi mandiri, silakan saudara-saudaraku bisa mendaftar. Kemudian untuk GPS nanti hari Jumat tidak di tempat ini ya. Sekali saya ingatkan, itu ada ibadah GPS-nya, ibadah GPS rayonnya di Korops berapa? 3. Korops 3 ya. Tapi saya sudah berkomunikasi sampai hari ini saya mendapat kepastian keamanan dalam beribadah. Ya, karena ibadahnya itu di Korops 3. Dan itu pada tanggal 28, saya sudah sampaikan kepada teman-teman Opsir, karena tanggal 1 itu adalah bulan puasa.
gitu. Sementara gereja itu gereja yang ada di sebelahnya adalah kita tempat saudara kita beribadah. Terus saya sudah coba bertanya, sampai hari ini saya belum dapat kepastiannya itu. Begitu, belum dapat kepastiannya itu. Jadi saya bilang sama anak GPS, silahkan pergi kalau mau pergi, nggak mau pergi pun silakan. Ya terserahlah bagaimana saudara bisa mengatur itu. Tapi kalau pergi pesannya adalah bahwa motornya masuki dalam gereja. Masuk dalam halaman gereja. Ya, jangan buat di pinggir-pinggir situ katanya. Katanya begitu. Ya, katanya begitu. Ya, saya sedang berkomunikasi sampai mereka. Malam saya dengar, saya lihat WA mereka dan sebagainya. Saya tanyakan itu bagaimana RT RW-nya setuju nggak dengan kamarannya? Karena kan ibadah itu hanya bisa berlaku hanya pada hari Minggu pagi. Itu nggak ada ibadah malam di sana. Tapi ini akan ada ibadah GPS gabungan. Jadi kalau saudara pergi, masukin di halaman gereja motornya. Ya, kalau mobil saya nggak tahu, mungkin nggak bisa masuk dalam halaman gereja. Ya, jadi tolonglah ya perhatikan dengan baik. Ya, kalau tetap dilaksanakan, mungkin tetap dilaksanakan. Ya, saudara boleh pergi ke sana silakan. Ibadah GPS rayon ya. Tapi tetap menjaga kewaspadaan ya, karena memang ini pas ini, ya, ini pas dengan puasa pertama, ya pasti itu tempat ibadah itu pasti mereka juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah mereka, ya jadi silahkan untuk ibadah GPS di sana, kita nggak ada GPS di sini, tapi saya tetap menghimbau, tolong dapat berhati-hati dengan baik, ya menjaga dengan baik sehingga tidak ada hal-hal yang akan menyulitkan nantinya, ya. Baik saudara-saudara sekalian, itu saja dari saya. Ya, saya terus dorong untuk saudara hadir dalam ibadah tebusan. Ya, mari saudara-saudaraku datang ibadah tebusan. Menu yang berbeda, masakan yang berbeda, olahan yang berbeda juga akan kita nikmati pada ibadah tebusan. Ya, pada ibadah sore hari. Ya, dan itu kita terus akan. Saya harap saudara-saudara bisa hadir dalam ibadah tebusan. Lalu bulan Maret saya kembali ingatkan ada hari doa sedunia. Ya, kita akan laksanakan mungkin pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Maret. Nanti akan disiapkan oleh PKW. Tapi HDS ini untuk semua jemaat. Tapi hari Kamis kita laksanakan bersama dengan PKW. Ya, jadi nanti akan diumumkan kembali pada minggu depan untuk kegiatan Hari Doa Sedunia pada bulan Maret nanti. Saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, bulan Februari sudah habis, di bulan Maret yang ada berulang tahun. Saya sebutkan dulu, tanggal 1. Gendista Winda Efrata. Betul ya? Winda ini yang berulang tahun tanggal 1. Hanya tanggal 1 saja yang berulang tahun bulan Maret. Itu Winda ya. Saya rasa itu aja. Tuhan memberkati kita. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Satu pujian kor mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Nanti setelah itu Ibu Mayor akan memberikan berkat doa untuk kita sekalian. Ya, terima berkat itu dengan baik saudara-saudaraku. Berjalan dengan berkat yang diberikan kepada kita di akhir ibadah ini. Ya, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi saudara sekalian, situasi sulit, percaya kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Kemenangan darimu. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan akan kembali dari tempat ini. Tuhan lindungi dalam perjalanan mereka. Tuhan menjagai mereka sepanjang minggu ke depan. Mereka kembali bekerja, berusaha, mereka kembali melakukan aktivitas mereka, sekolah dan kuliah, apapun Bapa. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah sediakan berkat baru di sepanjang minggu ini. Berkatilah semua usaha pekerjaan, kami percaya Tuhan Engkau kedangkan tangan-Mu memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Sehingga mereka kembali dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.